pedalaman Australia, terdapat sebuah kota di mana semua bangunan berada di bawah tanah, mulai dari gereja hingga tempat perkemahan. Ketika dunia menghadapi pemanasan global, mungkinkah aktivitas kita pindah ke bawah tanah? Di perjalanan panjang menuju Australia Tengah, berjarak 848 km ke utara dari Adelaide, terdapat hamparan gurun pasir yang penuh teka-teki. Pemandangan di sekelilingnya benar-benar sunyi, hanya tampak hamparan pasir merah jambu yang tak berujung, dengan semak belukar di beberapa titik. Tetapi begitu Anda menjelajah lebih jauh di sepanjang jalan, tampak lebih banyak konstruksi misterius berupa gundukan tanah berwarna pucat, yang terletak tak beraturan seperti monumen yang terlupakan. Yang mana sesekali, ada pipa putih mencuat dari tanah di sebelahnya. Ini adalah tanda-tanda pertama dari Coober Pedy, sebuah kota pertambangan batu opal dengan populasi sekitar 2.500 orang. Puncak-puncak kecilnya terbentuk dari limbah hasil penambangan selama berdekade-dekade, sekaligus bukti kehidupan bawah tanah masyarakatnya. Di wilayah terpencil ini, 60% populasinya masih mendiami rumah yang dibangun di batu pasir dan batu lanau. Di beberapa area, satu-satunya tanda pemukiman terlihat dari lubang ventilasi yang mencuat dari tanah di dekat pintu masuknya. Suhu di area ini biasanya mencapai 52 C. Saking panasnya, burung yang terbang pun bisa jatuh dan peralatan elektronik harus disimpan di lemari es. Pada Juli lalu, kota Chongqing di barat daya China terpaksa membuka kembali tempat perlindungan dari serangan udara masa Perang Dunia II demi melindungi warga dari ancaman suhu di atas 35 C selama 10 hari berturut-turut. Mulai dari nenek moyang manusia di gua Afrika Selatan 2 juta tahun yang lalu, hingga Neandertal yang membangun tumpukan stalagmit yang tak bisa dijelaskan di gua Prancis pada zaman es sekitar 176.000 tahun lalu. Begitu pula dengan Kapadokia, sebuah distrik kuno di Turki Tengah. Kapadokia terletak di dataran tinggi yang gersang dan dikenal dengan lanskap geologinya yang menyerupai fantasi, dengan menara-menara batu seperti kerajaan di negeri dongeng. Namun apa yang terletak di antara menara-menara batu itulah yang membuatnya benar-benar spektakuler. Konon, semua ini bermula ketika beberapa ekor ayam milik seorang pria menghilang. Pada 1963, pria itu merobohkan ruang bawah tanah di rumahnya. Dari sana, semuanya menjadi kian aneh. Pria itu menemukan jalan rahasia, jalan bawah tanah yang curam dan mengarah ke labirin. Itulah satu dari banyak pintu masuk menuju kota Derinkuyu yang hilang. Derinkuyu hanyalah satu di antara ratusan gua pemukiman dan beberapa kota bawah tanah di kawasan tersebut, yang diperkirakan dibangun sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Gua-gua itu dulunya hampir selalu dihuni selama ribuan tahun, dilengkapi dengan ventilasi, sumur, istal, gereja, gudang dan jejaring rumah bawah tanahnya. Gua-gua ini juga berfungsi sebagai tempat perlindungan darurat bagi hingga 20.000 orang apabila terjadi invasi. Seperti di Coober Pedy, kehidupan di bawah tanah membantu penduduk menghadapi iklim kontinental yang berubah-ubah antara musim panas yang terik dan kering dengan musim dingin yang bersalju. Ketika suhu di luar bervariasi dari jauh di bawah 0 derajat hingga di atas 30 C, suhu di bawah stabil pada 13 C. Bahkan saat ini, gua-gua ini dikenal dengan kemampuannya untuk mendinginkan, bukan dengan penggunaan energi, melainkan dengan teknik bangunan dan desainnya. Saat ini, gua-gua kuno di Kapadokia menjadi tempat penyimpanan ribuan ton kentang, lemon, kubis, dan hasil bumi lainnya yang perlu disimpan dalam keadaan dingin. Karena begitu diminati, lebih banyak gua baru sedang dibangun. Saat pertama kali dilihat, Coober Pedy dapat disalahartikan sebagai pemukiman terpencil biasa, jalannya berwarna merah muda karena debu gurun, dengan restoran, bar, supermarket, dan pom bensin. Coober Pedy terlihat sangat sepi, bangunan-bangunannya sangat luas, dan ada sesuatu yang tampak aneh. Keanehan itu baru terjawab di bawah tanah, beberapa ruang galian, Coober Pedy dapat diakses melalui bangunan kecil biasa. Begitu melangkah masuk,
lorong bawah tanahnya akan membawa Anda seolah melangkah melalui lemari ke Narnia. Di Ribas, sebuah tempat perkemahan di mana orang bisa mendirikan tenda beberapa meter di bawah tanah, pintu masuknya berupa terowongan gelap. Bangunan bawah tanah di Coober Pedy harus berada pada kedalaman setidaknya 4 meter untuk mencegah atapnya runtuh. Pada kedalaman ini, suhu ruangannya tergolong nyaman, yakni 23 C. Ketika orang-orang yang hidup di atas tanah berjibaku dengan musim panas yang terik dan musim dingin yang mencapai 2-3 C, ruang-ruang di bawah tanah ini tetap berada dalam suhu ruang yang sempurna selama 24 jam sehari, sepanjang tahun. Selain nyaman, kehidupan bawah tanah juga lebih hemat. Coober Pedy menghasilkan semua listriknya sendiri, di mana 70% diantaranya ditenagai oleh angin dan matahari. Meski demikian, mengoperasikan AC biasanya berbiaya sangat mahal. Di sisi lain, banyak rumah bawah tanah di Coober Pedy relatif terjangkau. Dalam proses lelang belum lama ini, rata-rata rumah dengan 3 kamar tidur dibanderol sekitar $40.000, $399 juta. Hunian bawah tanah ini juga minim polusi suara dan cahaya, serta bebas serangga. Anehnya, gaya hidup bawah tanah seperti ini juga dapat melindungi dari gempa bumi, yang menurut Wright, menghasilkan suara getar yang berkembang menjadi crescendo, lalu merambat ke sisi lain ruang bawah tanah. Ada sejumlah alasan mengapa membangun ruang bawah tanah di Coober Pedy sangat praktis. Pertama, bebatuannya sangat lembut, sehingga Anda bisa menggoresnya dengan silet atau kuku, kata Barry Lewis yang bekerja di Pusat Informasi Wisata. Pada era 1960-an hingga 1970-an, penduduk Coober Pedy memperluas rumah mereka dengan cara yang sama ketika mereka membuat tambang opal, yakni menggunakan bahan peledak, beliung, dan sekop. Beberapa di antaranya tidak perlu digali sama sekali, dan banyak penduduk setempat memanfaatkan lubang tambang yang terbengkalai. Selain itu, struktur batu pasirnya bersifat kokoh meski tanpa penopang, sehingga memungkinkan mereka membangun ruangan besar dengan langit-langit yang tinggi, dalam bentuk apapun yang diinginkan. Nyatanya, membangun ruang bawah tanah di Coober Pedy sangat mudah, sehingga banyak penduduk lokal memiliki rumah yang mewah dengan kolam renang bawah tanah, ruang permainan, kamar mandi luas, serta ruang tamu berspesifikasi tinggi. Saat ini, salah satu desa batu berpenghuni terakhir di dunia adalah Kandofan, yang terletak di kaki bukit Gunung Sahan, Iran. Di lembah itu, tersebar gua-gua runcing yang dilubangi menjadi rumah-rumah penduduk, sehingga tampak seperti koloni sarang rayap. Untuk membuat terowongan bawah tanah London tahan air pada abad ke-19, masing-masing terowongan dibangun dengan beberapa lapisan bata dan bitumen. Bahkan dengan teknik itu pun, masih ada laporan berkala soal jamur hitam di terowongan ini. Bisa jadi, tak lama lagi hunian piramida pasir yang aneh seperti di Coober Pedy akan mulai bermunculan di tempat-tempat lain di dunia.